Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku nahjah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di hari raya Idul Fitri, kita berada di ruangan Masjid Jami' Nur Muhammad. Baru saja kita laksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, baik yang wajib ataupun yang sunat, mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah, mudah-mudahan diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para habaib yang saya muliakan. Baru saja kita lalui ibadah puasa sebulan penuh. Di dalam kita berpuasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan diuji tidak makan, tidak minum. Semenjak subuh sampai maghrib. Dan ini bukan sehari, 2 hari. Bukan seminggu, 2 minggu, tapi full 1 bulan. Diuji kita saudara-saudara. Alhamdulillah. Kita lulus dalam ujian tersebut. Apa yang Allah perintahkan ibadah puasa kita bisa laksanakan. Dan apa yang Allah larang dari larangannya kita bisa tinggalkan. Berarti kita termasuk orang-orang yang lulus dari ujian. Semestinya saudara-saudara, setelah Ramadan ini kita pun lulus dari ujian-ujian Allah. Di antara ujian Allah saudara-saudara, kita disuruh mengendalikan hawa nafsu. Memang nafsu ini kan melekat di diri kita. Sekarang kita kalahkan, besok datang lagi. Besok kita tundukkan, akhirnya datang lagi dan terus dan terus. Kapan berhenti kita mengendalikan hawa nafsu? Berhentinya dikala kita wafat. Dikala kita sudah meninggal dunia. Baru berhenti saudara-saudara dari menghadapi hawa nafsu. Selama kita hidup, selama hayat dikandung badan, selama itulah kita harus pandai mengendalikan hawa nafsu seperti kita pandai mengendalikan hawa nafsu di bulan puasa. Makan kebiasaan kita, bahkan setiap saat kita makan. Tapi saudara-saudara kita bisa tuh mengendalikan. Dari subuh sampai maghrib gak makan, gak minum, bisa. Walaupun tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, tetap kita bisa laksanakan. Nah, kalau kita bisa melaksanakan daripada mengendalikan nafsu makan, nafsu minum, maka semestinya kita bisa mengendalikan nafsu kita terhadap keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu yang lain. Manusia ingin punya harta yang banyak, saudara-saudara. Tapi ingat, ada peraturan Allah. Yang haram tinggalkan sejauh-jauhnya, yang halal silakan ambil. Agama tidak membunuh keinginan. Agama tidak melenyapkan hawa nafsu secara keseluruhan. Yang dilenyapkan saudara-saudara adalah nafsu yang haram. Nafsu yang bertentangan dengan agama. Terjadinya kekacauan di muka bumi. Mulai perkelahian, tawuran, pencurian, perampokan, perzinaan, pemerkosaan, korupsi. Ini semua bermula dari hawa nafsu. Nafsu ingin punya harta banyak, nafsu ingin berzina, nafsu ingin memperkosa, nafsu ingin membunuh, nafsu ingin melawan. Walhasil di diri kita ini
begitu banyak macam-macam hawa nafsu. Tapi saudara-saudara, orang Islam semestinya paling depan. Dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena kan setiap tahun di bulan Ramadan udah diajarin tuh. Ya. Makan itu kan kebiasaan yang betul-betul sulit ditinggalkan. Dari bayi kita sudah makan dan minum, saudara-saudara. Jadi itu kebiasaan makan begitu kental. Kebiasaan minum begitu melengket. Tapi dengan sungguh-sungguh kita bisa mengendalikan, ngikutin perintah Allah, tidak ngikutin perintah hawa nafsu. Maka dari itu saudara-saudara, di hari raya Idul Fitri ini disebutlah hari kemenangan. Menang melawan hawa nafsu, menang mengendalikan emosi. Maka disebutlah hari raya Idul Fitri ini Yaumul Faizin, hari kemenangan. Nah, yang tidak puasa ini justru semestinya dia kalah, saudara-saudara. Dia pengecut dengan hawa nafsu. Dia tunduk keinginan hawa nafsunya. Itu bukan menang, malah kalah. Bahkan saya bilang pengecut. Orang Islam harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsu, disebutlah dia menang. Nah, hari raya Idul Fitri, hari kemenangan. Pasti kalau hari kemenangan semuanya girang. Semuanya bergembira. Pada hari ini Allah berikan sertifikat kemenangan lantaran diuji puasa kita bisa lalui, saudara-saudara. Maka hari ini adalah hari bergembira. Semuanya lebar senyumnya dan juga lebar dadanya. Nggak ada yang menangis, semestinya begitu. Seandainya ada yang menangis, itu menangis gembira, saudara-saudara. Bukan menangis sedih. Karena yang berpuasa itu ketika datang hari raya Idul Fitri semuanya girang. Maka dalam bahasa kita disebut lebaran. Dari kalimat lebar, senyumnya lebar, dadanya lebar, memberi maaf, meminta maaf. Inilah saudara-saudara salah satu ciri kelebihan hari raya Idul Fitri. Gak boleh ada yang sedih. Sampai-sampai ya, orang-orang miskin dipenuhi kebutuhannya melalui zakat fitrah, melalui zakat harta, agar orang-orang miskin juga gembira di hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri bukan monopoli orang kaya doang, tapi hari raya Idul Fitri kegembiraannya buat seluruh lapisan umat Islam, termasuk yang miskin. Itulah saudara-saudara salah satu hikmah diperintahkan kita ini di bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, tujuannya ketika hari raya Idul Fitri semuanya girang, nggak ada yang sedih. Ada hadis Nabi yang berbunyi agnuhum anit tawafi hadzal yaum. Cukupkan orang miskin dari berkeliling ke sana kemari meminta-minta. Cukupkan mereka dengan kebutuhannya. Walaupun sangat sayang, kadang-kadang ada sebagian umat minta-minta jadi profesi, saudara-saudara. Secara hukum agama minta-minta hukumnya haram kecuali darurat. Apa tuh darurat? Nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa dijual, nggak ada kerjaan yang menghasilkan uang. Daripada merampok, minta-minta, itu pun dibatasin. Anggaplah seseorang butuh sehari 50.000, udah dapat 50.000, berhenti minta-minta. Siapa tahu nanti ada rezeki. Nggak bisa tuh minta-minta dijadikan profesi. Tapi disayang. Ya, banyak ya sebagian dari umat kadang-kadang ya melanggar peraturan ini. Jadi saudara-saudara, sebetulnya pada hari raya Idul Fitri semuanya gembira karena sudah dipenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pokok termasuk juga uang. Ya, maka bergembiralah semua umat Islam, termasuk yang miskin. Jangan sedih, semuanya senyum, lebar dan semuanya lebaran. Saudara, bahkan di dalam Islam, di dalam hari raya Idul Fitri didorong pakai pakaian yang baru. Apa tujuannya? Supaya girangnya makin penuh lagi, girangnya makin semerbak gitu. Ada perkataan cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali. Beliau mengatakan amarona Rasulullah SAW. Nabi memerintahkan kami fi yaumi Aid, pada hari raya, annal basa ajwada ma najid, yaitu memakai pakaian yang paling bagus. Begitu saudara-saudara dorongan Nabi. Tujuan apa? Supaya hari raya semuanya girang,
supaya hari raya semuanya gembira, nggak ada yang sedih. Ya, disuruh pakai pakaian yang baru, bahkan yaitu wana tatayyab bi ajwad manajid, dan juga memakai minyak wangi yang paling wangi biar semerbak lagi. Begitu hebat. Tapi kadang-kadang faktor ekonomi, orang nggak bisa mengganti baju. Nggak apa-apa lah saudara-saudara, walaupun baju bekas udah lumayan, yang penting kan puasanya. Apa gunanya baju baru tapi nggak puasa, apalagi kalah 30 hari. Itu berbahaya saudara-saudara. Semestinya itu yang kalah 30 hari nangis dan sedih di hari raya. Kenapa? Begitu. Dia harus bertobat, berusaha untuk memperbaiki diri dan puasa di tahun depan. Jadi baju itu, pakaian yang baru itu saudara-saudara pelengkap. Ada ungkapan ulama ya dalam bentuk syair yang berbunyi, laisal idu liman labisal jadid bal huwa liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu bagi yang berpakaian baru, tapi lebaran itu yang taatnya bertambah. Orang yang taatnya bertambah adalah orang yang berpuasa. Kalau nggak puasa, melorot takwanya saudara-saudara. Melorot taatnya kepada Allah. Jadi yang benar-benar berlebaran itu yang taatnya bertambah. Itulah mereka-mereka yang berpuasa. Wala liman tajammala bil lubsi war rukub bal liman ghufirat lahu dzunub. Dan bukanlah hari raya itu bagi yang berhias kemudian mempunyai kendaraan baru, tetapi lebaran itu bagi yang diampunin dosa-dosanya. Siapa yang diampunin? Kembali lagi yang berpuasa. Kalau yang enggak berpuasa, dosa besar saudara-saudara tidak berpuasa. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Tahun ini 30 hari pol saudara-saudara. Alhamdulillah. Ya. Jadi bukan makin buruk tuh 30, makin bagus saudara-saudara puasa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, supaya menambah kegembiraan, diperintahkanlah kita untuk menyambung silaturahim. Saling berkunjung ke sana kemari, khususnya ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke rumah saudara, ke rumah encing-encang famili, semuanya itu kumpul saudara-saudara. Ini untuk menambah kegembiraan. Maka diperintahkanlah kita untuk saling berkunjung. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man zara akhun lahu fillah nadahu munadiyani. Siapa-siapa yang berkunjung karena Allah syaratnya. Ada 2 malaikat berseru. Malaikat mendoakan. Kata malaikat, tibta wa toba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Bergembiralah wahai orang yang berkunjung. Alangkah besarnya pahala berkunjung kamu. Kelak kamu akan menempati sorga sebagai tempat kediaman. Begitu doa malaikat bagi yang berkunjung. Tapi ingat, karena Allah. Bukan karena amplop. Bukan karena dapat bingkisan. Tidak saudara-saudara. Kalau diberi ya silakan terima. Tapi bukan jadi tujuan. Tujuan kita adalah menyambung dan mempererat hubungan silaturahim. Jadi dengan demikian di hari raya Idul Fitri, hari saling kunjung mengunjungi, saling minta maaf, sehingga bersalamannya pun mendapat pahala. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirat lahumaz dzunub qabla ayyatafarraqa. Apabila 2 orang Islam bertemu kemudian bersalam-salaman, maka diampunin dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Itulah agama Islam. Mendorong persatuan, mendorong kasih sayang satu sama lain, bukan saling menyerang, apalagi saling mencela. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, manfaatkanlah hari raya ini untuk saling berkunjung, saling bertemu satu sama lain. Mudah-mudahan kalau kita saling berkunjung, apa yang Nabi janjikan, Allah akan berikan rezeki yang lebih banyak lagi. Allah akan panjangkan umur kita, mudah-mudahan menjadi kenyataan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.